Hasil Crystal Palace versus Manchester United. Zirkzee dan Mount bantu MU comeback lawan The Eagles. Raksasa Premier League Manchester United berhasil melakukan comeback melawan Crystal Palace di Selhurst Park di pekan ke-13 Liga Inggris 2025-2026, Minggu 30/11/2025. Pertandingan ini berlangsung dengan sengit, namun Man United mampu tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Palace mencetak gol melalui Jean-Philippe Mateta. Sementara itu, gol-gol Man United dipersembahkan Joshua Zirkzee dan Mason Mount. Hasil ini membuat MU naik ke peringkat 6 klasemen Premier League dengan koleksi 21 poin dari 13 laga. Sedangkan Palace ada di posisi 7 dengan raihan 20 poin. Crystal Palace langsung memberi tekanan sejak menit pertama. Namun Manchester United justru membuka peluang perdana lewat situasi lemparan jauh Diogo Dalot. Bola liar di dalam kotak penalti disambar Casemiro dari jarak dekat, tetapi Dean Henderson sigap mengamankan bola. Kiper Palace itu kemudian mengangkat tangan ke arah supporter sebagai tanda kepercayaan diri. Ancaman kembali datang pada menit ke-13 setelah lemparan jauh Chris Richards menciptakan kekacauan di kotak penalti United. Bola flick on mendarat di kaki Adam Wharton yang langsung menyambar dengan half volley cross. Namun tembakannya masih tepat mengarah ke kiper Timo Lemans yang menangkap bola tanpa kesulitan berarti. Menit ke-26 menjadi momen krusial ketika Palace melancarkan serangan cepat dari sisi kanan. Daniel Muñoz mengirim umpan silang melengkung yang gagal diantisipasi Lemans, membuat Yeremy Pino mendapat ruang tembak. Beruntung bagi United, Leny Yoro melakukan blok gemilang untuk mencegah bola meluncur ke gawang. Drama memuncak pada menit ke-32 ketika Wharton memberikan umpan cerdas kepada Mateta di dalam kotak penalti. Yoro yang terlambat menutup justru menjatuhkan Mateta dari belakang, membuat wasit menunjuk titik putih. Mateta sempat mengeksekusi penalti dan mencetak gol, namun VAR membatalkannya karena ia melakukan double touch. 3 menit kemudian eksekusi ulang dilakukan dan Mateta sukses menaklukkan Lemans ke pojok kanan bawah. Palace menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Manchester United tampil lebih agresif selepas jeda dan langsung menemukan gol penyerimbang pada menit ke-54. Berawal dari umpan bebas Bruno Fernandes ke sisi kiri kotak penalti, Joshua Zirkzee mengontrol bola dengan dada sebelum melepas tembakan tajam dari sudut sempit. Bola meluncur melewati Henderson, mengakhiri paceklik gol 24 pertandingannya. Momentum berbalik dan United membalikkan keadaan 9 menit kemudian. Mason Mount menerima bola di depan kotak penalti dan melepaskan tembakan mendatar keras ke arah pojok kiri bawah. Henderson tak melihat datangnya bola karena terhalang pemain lain, membuat United berbalik unggul 2-1. Setelah unggul, United mulai memainkan tempo dan fokus pada manajemen permainan. Palace mencoba meningkatkan intensitas serangan, tetapi tim tamu tetap disiplin dalam bertahan. Waktu terus berjalan, sementara Palace makin kesulitan mengembangkan serangan. Menjelang menit-menit akhir, Palace tampak hilang kreativitas untuk menembus pertahanan United. Jeff Lerma sempat mendapat sorotan karena hanya mengopen ke samping tanpa opsi ke depan. Hingga peluit panjang dibunyikan pada menit 90+5, skor tetap 1-2 untuk kemenangan Manchester United. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin. Manchester United kabarnya mengincar sosok tidak terduga untuk didapuk sebagai pengganti jangka panjang Harry Maguire. Sebagaimana diketahui, pesepak bola veteran asal Inggris itu sudah memasuki usia 32 tahun dan kontraknya dengan Setan Merah bakal berakhir pada musim panas 2026. MU merasa butuh bala bantuan baru untuk menjadi suksesornya. Dengan tim Talk melaporkan, mereka mengincar bek tengah Rene, Jeremy Jacquet. Pencari bakat Setan Merah kabarnya sudah terus-terusan membahas pemuda berusia 20 tahun.
Dia dianggap sebagai salah satu talenta belia terbaik di Prancis dan kini menjelma jadi salah satu amunisi penting bagi Rene. Situs Transfermarkt mencatat, jaket nyaris selalu tampil dalam seluruh pertandingan Ligue 1 untuk musim ini, yang membuat dia secara akumulasi telah mengantongi total 25 laga untuk klubnya. Kabar baiknya, Jeremy Jacquet tak dibanderol terlalu mahal oleh Rene. Laporan Tim Talk menyebut, sang bek bisa diangkut ke Old Trafford dengan mahar hanya 35 juta pound sterling. Dia diharapkan bisa menjadi solusi buat lini pertahanan MU yang rapuh gara-gara beberapa pemain sulit menemukan performa konsisten. Leny Yoro sering diganggu masalah kebugaran. Lisandro Martinez juga kerap menepi akibat cedera, sementara Matthijs de Ligt kinerjanya kurang konsisten. Hingga kini belum ada informasi terkait apakah Jeremy Jacquet bakal direkrut Manchester United di bursa transfer Januari atau saat musim panas 2026. Namun, Tim Talk meyakini tak bakal mungkin Setan Merah sanggup mengeluarkan uang senilai 35 juta pound sterling di awal tahun depan. Pasalnya, MU punya beberapa prioritas lain untuk didatangkan. Klub besutan Ruben Amorim santer diklaim ingin kehadiran gelandang baru sebagai persiapan jika ditinggal pemain seniornya, Casemiro, pada musim panas. Laporan yang beredar menyebut Manchester United tertarik merekrut gelandang bintang Premier League seperti Adam Wharton dari Crystal Palace, Carlos Baleba dari Brighton, dan Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Namun, ketiganya dipagari harga mahal oleh klub masing-masing, sehingga MU turut dikaitkan dengan alternatif yang lebih murah. Kabar baru-baru ini menyebut Setan Merah hampir menyelesaikan kesepakatan untuk gelandang Wolves, Joao Gomez. Di samping itu, klub Ruben Amorim juga punya opsi merekrut incaran jangka panjang, Ederson dari Atalanta, yang konon bakal tersedia dengan harga diskon. Terbelenggu di Manchester United, dua bintang segera tinggalkan Old Trafford. Dua pemain Manchester United telah sepakat untuk meninggalkan klub. Itu diputuskan hanya beberapa hari setelah mereka menderita kekalahan memalukan di kandang sendiri saat melawan Everton beberapa waktu lalu. Ketika itu, MU memasuki pertandingan di Old Trafford dengan keyakinan bahwa kemenangan dengan selisih 3 gol akan membawa mereka ke 4 besar. Namun nyatanya mereka kalah 0-1, padahal Everton bermain dengan 10 pemain setelah Idrissa Gueye menjegal rekan setimnya, Michael Keane. Itu adalah kekalahan keempat United di Liga musim ini dari 12 pertandingan. Hasil ini kembali memicu keraguan seputar pelatih kepala Ruben Amorim yang telah menjabat selama lebih dari setahun. Saat itu, Setan Merah memang kehilangan beberapa pemain pilihan utama, termasuk Harry Maguire, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko. Absennya Cunha dan Sesko memberi Joshua Zirkzee kesempatan karena ia melakoni debutnya sebagai starter musim ini. Namun penyerang Belanda itu gagal memanfaatkan peluangnya karena MU kesulitan menembus pertahanan kokoh Everton. Ia hampir mencetak gol 10 menit menjelang bubaran ketika sundungannya membentur tiang gawang. Zirkzee kesulitan sejak pindah ke Old Trafford pada musim panas 2024 dan sebelum laga itu, ia hanya bermain selama 90 menit musim ini. Penyerang itu juga tidak masuk dalam skuad Belanda asuhan Ronald Koeman. Namun Zirkzee menyadari bahwa ia membutuhkan menit bermain reguler jika ingin berlaga di Piala Dunia musim panas mendatang. Untuk itu, dia harus mendapatkan kesempatan tersebut di klub lain. Sekarang menurut media Italia Gazzetta, Zirkzee telah mengatakan ya untuk bergabung dengan Roma. Mereka melaporkan bahwa United harus mengevaluasi tawaran klub Serie A tersebut yang mencakup pinjaman dengan opsi pembelian yang akan menjadi wajib jika Roma lolos ke Liga Champions. Perpindahan ini akan mempertemukan kembali Zirkzee dengan Gianpiero Gasparini, mantan pelatihnya di Atalanta. Tapi masih belum jelas apakah United akan mengizinkan penjualan mengingat minimnya pilihan penyerang mereka. Pemain rekrutan musim panas Sesko termasuk satu-satunya penyerang tengah yang diakui klub dan absen selama beberapa minggu karena cedera lutut. Cunha, yang juga bermain di lini tengah musim ini absen pada pertandingan hari Senin setelah mengalami cedera saat latihan.